bisa berkumpul pada acara diskusi di menjelang sore ini. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk kita semua, dan kita ucapkan terima kasih ini kepada Kang Asep yang memang sangat luar biasa bisa menyempatkan waktu full khusus untuk teman-teman dari mulai kemarin kegiatan ini. Kepada teman-teman juga yang dengan antusias walaupun kita tadi terkendala sedikit masalah cuaca, ini masih bisa berjalan. Dan ini minta maaf kepada kawan-kawan semua karena seadanya seperti ini, ya harap untuk dimaklumi bersama. Bincang pada sore ini mungkin kita akan menjadi sebuah kebanggaan lah Om, untuk kita semua teman-teman di Losari mempunyai sosok Kang Asep mungkin yang bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan nanti harapan kami di Saung Literasi ini teman-teman bisa mengeksplor nanti mumpung ada Kang Asep, karena beliau juga selain di bidang akademisnya yang memang khusus memang di UGM di Fakultas Ilmu Bahasa Ilmu Budaya juga beliau aktif di komunitas, di penulisan dan lain-lain, terlibat langsung begitu, bukan hanya akademik ya. Jadi beliau memang ikut langsung terjun ke lapangan dan lain-lain. Jadi mungkin ini kesempatan kita untuk menggali pengalaman beliau ataupun tentang sastra menurut akademis ataupun sastra nanti menurut aplikasinya seperti itu. Nah, ini kita berbicara masalah sastra memang terlihat menyeramkan gitu ya. Pujangga-pujangga nih. Ini kan sangat-sangat menyeramkan. Mudah-mudahan dengan adanya judul, mungkin judulnya kan ini berbincang masalah sastra ini, mudah-mudahan kan luas gitu kan. Mudah-mudahan nanti mungkin karena waktu kita sore terbatas juga, mudah-mudahan nanti yang dipertanyakan oleh teman-teman juga sesuatu yang bukan lagi dasar, karena mungkin teman-teman yang ada di sini juga saya rasa untuk masalah dasar sastra sendiri mungkin sedikit sudah bisa ada pegangan lah. Mungkin saya harap sih bisa lebih dari itu agar bincang kali ini maksimal, karena Kang Asep sendiri ini teman-teman jarang, walaupun di Losari jarang mudik lah. Mungkin ini kesempatan harus kita ambil semaksimal mungkin agar ini menjadi kuliah kita semua, kuliah singkat yang bisa mungkin nanti teman-teman gali-gali bersama gitu. Ya mungkin karena sudah ini juga, monggo Kang Asep memperkenalkan diri, silakan atas. Ya, terima kasih Kang Dani sudah mengenalkan saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Tentu saya yang sangat-sangat berterima kasih kepada Jabu dan kawan-kawan menyediakan ruang, waktu, kesempatan untuk bisa nanti sekedar berbagi pengalaman ya. Saya tidak bangga dengan mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Dani. Kalaupun tadi punya misalnya semacam prestasi atau apapun itu ya berkat juga karena lahir di Losari. Saya kira kalau tidak lahir di Losari, tidak punya pengalaman yang banyak seputar di desa saya, dari Pasuruan, yang mungkin juga sudah dibaca oleh Kang Dani dan lain-lain. Misalnya ada beberapa tulisan itu mau tidak mau berangkat dari lingkungan gitu kan. Cuma mungkin yang dominan bukan di Losari, karena tadi keberadaan saya di sini cukup singkat dibandingkan teman-teman yang secara emosional teman-teman sudah dari lahir SD, SMP sampai SMA itu tinggal di sini gitu. Sementara saya sampai SD baru, kemudian SMP sudah ke Jogja. Jadi ingatan saya, pengetahuan saya seputar desa itu hanya sekitar 12 tahun. Kalaupun kemudian ada pengetahuan baru dan lain sebagainya ya karena tanya-tanya ke orang-orang tua di sekitar saya, misalnya tentang
dukun bayi gitu, yang suka mijet bayi gitu ya, bukan untuk melahirkan, untuk urut bayi, kemudian juga tentang yang sejarah nama-nama desa di seputar Pasuruan, Randusari, lalu Kedungeng dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan waktu kuliah ngobrol-ngobrol, karena saya pikir banyak sekali orang luar itu pengen tahu tentang Indonesia, pengen tahu tentang daerah kita gitu. Kalau kita tidak tahu tentang daerah kita sendiri, bagaimana nanti berinteraksi ke dunia luar gitu. Kalau teman-teman suatu saat misalnya bertemu dengan orang Jepang atau dengan orang Inggris, pasti akan tanya tentang daerah kalian, Cirebon. Cirebon bagaimana, budayanya ada apa saja, makanannya ada apa saja, ada berapa musim di sana dan lain sebagainya. Semakin kita tahu lebih dalam tentang kebudayaan kita, itu akan semakin baik kita di hadapan mereka gitu. Jangan sampai pengetahuan kita malah justru bukan pengetahuan yang berakar dari lingkungan sosial sih. Mungkin itu dulu saja, nanti selebihnya ngobrol-ngobrol aja. Temen nanya apa saya jawab, mungkin yang lain juga nanti bisa menjawabnya. Biar lebih luas. Untuk teman-teman yang di sini juga belum ada yang kenal dengan hasil karya dari beliau, mungkin bisa dijelaskan ininya, diskografinya Mas. Oke, kalau saya kebetulan menulis untuk beberapa jenis ya, karena tuntutan pekerjaan sebagai pengajar, maka mau tidak mau menulis kritik sastra. Jadi sastra Indonesia itu saya kritisi, saya kaji untuk kebutuhan pekerjaan, karena itu tanggung jawab dasarnya itu. Kemudian yang kedua, karena saya merasa tanggung jawab saya secara pribadi itu sudah selesai, tetapi untuk secara sosial saya mengkaji karya sastra, dari kajian itu kemudian saya mendapatkan misalnya uang, keuntungan dan lain sebagainya, otomatis saya harus juga berkontribusi ke dunia itu. Saya memanfaatkan dunia sastra, mau tidak mau saya juga harus berkontribusi ke dunia sastra Indonesia. Maka mau tidak mau saya menulis juga novel, kemudian menulis juga cerpen, dan menulis juga puisi ya. Kalau untuk karya ilmiah yang sudah edar, yang sudah ada dalam bentuk buku, itu mungkin Mas Dani sudah tahu ya, yang Persada Studi Club dalam Arena Sastra Indonesia tentang komunitas sastra di Yogyakarta. Kemudian untuk novel, mungkin teman-teman juga sudah pernah membacanya atau sekedar dengar Al-Qudus, novel Al-Qudus yang menceritakan tentang agama fiktif yang baru. Lalu ada kumpulan puisi. Nah, kalau kumpulan puisi ini mungkin bagi teman-teman ini dianggap receh, nah, karena saya menulis puisi yang gombal seperti itu Mas, bukan puisi yang sangat bagus seperti misalnya siapa, Rendra atau mungkin Sapardi atau Gunawan Muhammad atau Wiji Tukul dan lain sebagainya. Tapi saya lebih menyerap selera anak-anak muda sekarang apa, kemudian saya mendekati itu ya. Bukan ingin membentuk selera mereka, tapi saya mengikuti selera mereka seperti apa, tapi saya berikan sentuhan yang baru, saya berikan isi yang baru dari yang mungkin dianggap sepele itu. Lalu yang untuk cerpen, ada buku tahun 2000 berapa itu, cerpen 2018 ya, betapa kita masih belum beranjak dari pertanyaan tentang cinta misalnya. Itu dari judul saja sudah tahu bahwa yang akan disasar adalah pembaca, bukan festival, bukan kejuaraan atau apapun, tapi pembaca. Mengapa demikian? Karena saya selalu mempertimbangkan ketika mengirim naskah ke penerbit, saya mempertimbangkan ini penerbitnya mainstream atau bukan. Begitu mainstream, mereka kan punya tanggung jawab untuk menghidupi editornya apa dan lain sebagainya itu. Otomatis mereka harus fokusnya adalah pembaca yang banyak gitu. Makanya kumpulan cerpen ini lebih, bahkan judulnya itu adalah judul yang mungkin akan menarik beberapa orang untuk membeli buku itu. Meskipun saya akui bahwa itu adalah cerita pendek yang bukan terbaik di dalam kumpulan cerpen itu. Tapi kalau saya angkat cerpen terbaik sebagai judul, malah mungkin ketertarikan orang ke dalam buku itu menjadi kurang. Tapi persoalan cinta yang mungkin dianggap orang itu remeh-temeh dan lain sebagainya, itu juga saya ubah bahwa ada persoalan cinta yang cukup kompleks. Misalnya saya bercerita tentang demonstran yang menghilang tahun 98. Demonstran menghilang 98, kemudian kekasihnya itu nggak mau nikah sampai ini jelas gitu loh, apakah dia meninggal atau masih hidup misalnya. Itu saya ceritakan. Dan yang mengajak demonstran ini untuk demo itu adalah si perempuannya misalnya. Perempuannya ini anak orang kaya, sementara laki-lakinya ini adalah orang yang miskin waktu itu menerima beasiswa Super Semar misalnya.
bagaimana seorang penerima beasiswa harus demo misalnya. Ini yang Kontra, kemudian gitu. dialami oleh siapa yang Veronica ya, Veronica. Itu kan di ini habis-habisan Iya, loh. Padahal dia ya menyuarakan kemanusiaan gitu, tapi kan menjadi Bumerang. menjadi bumerang bahwa dia penerima banyak berapa ratus juta, kok misalnya malah mendukung untuk kemerdekaan Papua misalnya gitu ya. Waktu itu juga sama, ini ada satu tokoh ya tahu bahwa Orde Baru seperti itu, tapi dia mendapat beasiswa misalnya, itu ada dilema sampai akhirnya kemudian ikut demo. Pas ikut demo pertama malah hilang misalnya, itu ada konflik-konflik seperti itu. Kemudian tentang partai komunis, lalu juga tentang pegawai warteg, menjaga warung warteg dan lain sebagainya, saya angkat di sana. Jadi tidak melulu ya tema cinta yang sentimental gitu, tapi ada unsur ya tadi ada politik, ada nuansa sosial, kemudian juga tentu religiusitas itu ada di dalamnya. Dan saya merasa untuk menulis selama ini yang paling nyaman itu adalah cerita pendek. Saya bisa bermain-main, kemudian ya melakukan eksperimen itu di dalam cerpen. Dan puisi bagi saya itu yang paling sulit untuk dituliskan. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang pinter-pinter nulis seperti Mbak Nisa Rengganis, kemudian ada siapa itu Mas Rabu Pagi Syahbana dan lain sebagainya, Astra Jingga, itu pinter-pinter mereka. Tapi saya sulit untuk menulis puisi karena mungkin latar belakang pendidikan saya untuk menulis secara gramatikal gitu. Nulis gramatikal ya nulisnya subjek predikat objeknya jelas gitu. Sementara untuk puisi kan nggak perlu seperti itu. Untuk novel ya tadi sudah saya jelaskan bahwa itu lebih ke pengalaman saya, keprihatinan saya terhadap fenomena waktu novel itu dituliskan tentang keberadaan agama yang waktu itu banyak digaungkan dari sisi kebenarannya dibandingkan kebaikannya misalnya. Benar tapi beberapa caranya menjadi keliru waktu itu. Lalu ya itu cerpen, kemudian puisi tadi sudah juga disebut, kemudian cerpen sudah. Kalau karya ilmiah ya tadi karena memang itu tanggung jawab pribadi. Di pekerjaan saya itu yang diakui ya karya ilmiah. Tulisan di jurnal, tulisan buku, mengkaji sastra itu yang dinilai. Kalau misalnya nulis novel, nulis puisi, nulis cerpen, mau mendapat penghargaan dari dunia internasional pun itu misalnya nggak mendapat penghargaan gitu dari sisi institusi ya. Tapi begitu tulisan ilmiah itu baru diakui karena memang bidangnya adalah ilmiah. Tapi dalam waktu beberapa ini setelah launching novel terakhir dari cerpen ya. Kalau yang terakhir penghargaan dari di mana Banjarmasin. Banjarbaru ya. Itu kan tahun 2018, cuman penghargaan itu kan setahun sekali. Dia menerima penghargaan buku yang terbit, menyeleksi buku-buku yang terbit tahun November 2018 sampai November 2019 mohon maaf. November 2019 sampai Juli 2020. Saya mengirimnya Agustus soalnya. Jadi yang terbit seputar itu dikirimkan, kemudian dikurasi, lalu sampai kemudian November kemarin diumumkan bahwa karya itu terpilih gitu sebagai promising writer ya. Istilahnya penulis menjanjikan lah mungkin. Tapi ya penilaian dari mereka gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Asep. Ini Kang Asep, mungkin teman-teman di sini kan juga kepingin menulis. Nah, ini saya belum tamat membaca juga karena kemarin saya baru baca sekilas di Jabo yang novel terakhir itu. Apakah itu cerpen itu berdasarkan pengalaman pribadi Kang Asep sendiri, ataupun nanti bisa dibagikan informasi ke teman-teman cara menulis dengan mudah dulu lah, apa bikin reportase, apa bikin wawancara, apa bikin tadi masalah metode lah mungkin ya. Nah kemudian juga tadi puisi juga Kang Asep sebenarnya bukan receh menurut saya Kang. Jadi ini ada yang apa sih namanya? Memang mungkin biasanya penulis itu kan terfokus dengan bidang keahlian masing-masing. Mungkin Kang Asep salah satu yang multi talent dalam bidang penulisan menurut saya. Nah itu kita sangat dengan adanya kumpulan puisi ya. Dengan adanya kumpulan puisi itu ya mungkin nanti mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga masalah berikutnya, masalah untuk apa sih namanya, bukan ini, produksi. Masalah produksi juga mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain.
Oke, untuk produksi atau penciptaan karya tulis itu kan harus dibagi dulu gitu loh. Kita mau nulis apa? Kadang ada banyak tadi, ada reportase, esai, kemudian artikel, feature, cerpen dan lain sebagainya kan banyak. Ya. Tapi untuk berlatih, ini berdasarkan pengalaman saya, untuk berlatih tentu tadi reportase atau berita. Itu yang paling mudah untuk ditulis. Mengapa? Karena ketika kita menulis berita, kita hanya menulis apa yang terjadi. Tidak ada sentuhan imajinasi. Imajinasi dilarang di sana. Kalau misalnya sekarang ada reportase untuk kegiatan hari ini, kan nanti akan dihitung jumlah perempuan yang hadir berapa, laki-lakinya berapa gitu kan. Durasi saya menyampaikan materi atau kumpulan ini berapa menit, tepatnya ada di mana, kemudian mengapa ini diadakan, siapa yang ini, itu kan sudah konkret, fakta, nggak bisa dibantah gitu. Jadi itu sangat mudah. Itu yang paling mudah untuk menulis. Pertama adalah latihan menulis berita. Saya termasuk yang waktu di pesantren saya menulis mading ya, majalah dinding itu, majalah dinding. Saya termasuk pembaca tabloid bola, patungan dengan teman-teman. Waktu itu terbitnya Senin Kamis, pas banget waktu puasa gitu. Jadi uang makan siangnya itu untuk patungan beli tabloid bola. Senin Kamis terbitnya. Sekarang sudah tidak ada ya, sudah almarhum lah yang cetaknya. Kalau di online-nya ada. Saya baca berita bola tentang prediksi, kemudian tentang hasil. Itu kan satu reportase yang hasil pertandingan itu reportase, sementara yang prediksi itu kan kita mulai mulai memainkan data gitu loh. Saya menggunakan pengalaman membaca tabloid bola, tabloid soccer juga waktu itu untuk meliput pertandingan sepak bola antar tingkat di dalam pesantren. Jadi ada yang Alia 1 dengan Alia 2 dan lain sebagainya itu harus gitu. Saya yang meliput itu. Jadi gaya bahasanya waktu itu ya gaya bahasa bola seperti itu. Dari bagaimana berlangsungnya, kemudian terjadinya gol itu waktu itu saya tirulah apa yang dilakukan oleh reporter bola. Jadi kalau mau teman-teman ingin belajar menulis, pertama itu aja dulu, berita. Karena berita itu nanti sangat gampang untuk dinilai baik buruknya. Apalagi prinsip 5W1H kan. 5W1H itu harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya berarti ini berita yang buruk. Dalam menulis berita juga nanti pelan-pelan akan belajar ini hal yang dasar seperti membuat kalimat yang efektif. Maksudnya kalimat yang dapat mudah dimengerti, bukan yang membingungkan. Karena beberapa orang ketika menulis itu di paragraf pertama itu maksudnya apa kadang membingungkan. Apalagi kecenderungannya ingin gaya-gayaan, itu biasanya kelihatan banget. Saya kalau baca naskah perlombaan misalnya sedang menjuri, itu udah dari paragraf pertama itu ada kadang saya foto kemudian saya bagikan ke teman-teman saya, kadang tertawa gitu. Ini maksudnya apa? Muter-muter. Kebetulan saya nggak bawa contohnya, kalau ada saya bacakan gitu. Kalau mau saya contohkan juga sulit karena harus salah gitu loh. Iya. Itu ininya muter-muter. Tidak fokus ini mau ngomong apa sih. Jadi pertama mulai reportase. Karena itu sangat-sangat mudah untuk ditulis karena kalian hanya memenuhi unsur 5W1H aja cukup. Nanti tingkat berikutnya ya tadi mulai semacam prediksi. Misalnya kalau sekarang seperti ini, kira-kira ini akan ada kegiatan seperti ini kapan lagi ya? Kira-kira siapa lagi ya yang ingin mengisi dan lain sebagainya, itu mulai muncul. Saya ketika sudah kuliah itu sudah malas baca bola, terutama yang prediksi. Kalau hasil saya baca. Kalau prediksi itu kadang seenak-enaknya wartawannya aja. Ini misalnya pecinta MU misalnya. Kang Om Jali misalnya suka MU ya. Kemarin tanding sama siapa? MU. Aku suka ngikutin itu. Misalnya MU sama Liverpool lah ya. MU Liverpool. Kadang yang diambil itu dari 5 pertandingan terakhir MU menguasai misalnya. Ki apa? Padahal kan kok enggak 10 pertandingan terakhir misalnya. Kemudian kondisi tim waktu dulu dengan sekarang kan berbeda gitu loh. Kadang prediksi itu kayak kayak seingin-inginnya si reporter gitu loh. Tapi itu kan hak dia dengan data yang dimiliki. Kemudian nanti ini prediksinya mungkin nanti imbang dengan ini. Tapi saya waktu itu malas banget untuk prediksi. Makanya ketika saya baca bola sekarang, beritanya atau kalaupun tidak beritanya itu feature itu misalnya yang kemarin Maradona meninggal, Sindunata itu nulis tentang Maradona, bagus banget.
Kemudian misalnya juga tentang Messi sekarang seperti apa, itu yang namanya feature. Ada apa ya, semacam tafsiran dari penulis terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada satu sosok. Jadi yang pertama reportase, berita, kemudian yang kedua prediksi. Kalau untuk sastra, ya kalau untuk sastra ini kecenderungannya adalah beberapa orang termasuk saya ketika waktu awal-awal menulis itu ingin menulis sesuai dengan kenyataan tadi itu loh. Padahal di dalam sastra teman-teman boleh berbohong. Ya, boleh berbohong. Nah, cuma kan mungkin ini anaknya baik-baik semua kan. Wah, ini harap tak ceritakan ini padahal kono orang kono ini mau tak ceritakan seperti ini tapi dia nggak seperti itu kan gimana misalnya. Padahal kalau sastra itu bohong. Kalau saya misalnya menceritakan tentang Vildan gitu ya. Saya ceritakan Vildan, sosok fisiknya itu sama. Kemudian saya ceritakan sifatnya itu sangat berbeda, berkebalikan dengan yang aslinya. Itu pasti ada yang protesnya. Atau bahkan saya ceritakan sembari mengikuti ini ternyata dia punya motif untuk mendekati perempuan misalnya. Itu kan tafsiran saya kan. Ini dilihat dari beberapa kali dia melirik salah satu perempuan yang ada di depan saya misalnya. Padahal enggak tadi gitu. Cuma ini kan karangan saya nggak apa-apa karena ini adalah fiksi. Kalau fiksi maka imajinasinya itu yang nanti lebih banyak dibandingkan yang kenyataan. Nah, cuma bagaimana imajinasi itu, bagaimana kebohongan itu digunakan untuk mencapai kebenaran ini yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Jangan terlalu goroh banget loh. Jangan terlalu bohong karena sastra meskipun itu imajinasi punya logikanya sendiri. Harus logis. Kalau saya misalnya tadi mengatakan Vildan punya motif untuk mendekati perempuan, maka saya harus menunjukkan alasannya apa tadi. Kan harus ada motif. Misalnya dari misalnya mungkin mengajak, kemudian sesekali mencuri pandang, kemudian nanti memang mendekati, ngajak ngobrol dan sebagainya gitu. Itu kan jadi logis. Tapi kalau hanya ngomong mencoba mendekati perempuan dengan memanfaatkan acara diskusi ini tanpa ada peristiwa ya yang menegaskan itu ya nggak logis gitu. Dari mana saya bisa tahu itu? Jadi memang awalnya itu adalah kenyataan dari kita, tapi tidak sepenuhnya. Awalnya dari yang kita alami, tetapi tidak seluruhnya apa yang kita alami kita tulis dalam sastra. Ini kalau sastra, kalau karya sastra. Kalau tadi reportase ya teman-teman harus tahu jawab karena harus sesuai fakta. Jadi ini harus dibedakan. Kalau kalian nulis keliru tentang berita, tentang narasumber, apalagi beberapa misalnya saya ngomong apa, kemudian yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan, nah, itu kan menjadi hoax. Memang saya hadir di sini, tapi omongannya kan bukan itu misalnya, itu bisa. Ya. Kalau ke sastra gitu sih, tidak perlu berusaha untuk sama dengan kenyataan. Meskipun teman-teman merasa, ini kenyataannya apa ini semua orang harus tahu, tapi harus didukung dengan imajinasi. Ini saya baru tadi di Indomaret Jawa Tengah gitu, itu mengalami sesuatu yang di luar kebiasaan misalnya. Ketika ada orang tok assalamualaikum Indomaret itu, ini kenyataan. Saya nggak bohong bener. Tok assalamualaikum, sandalnya dilepas. Saya kira mau belanja, sebenarnya harus sumbangan. Itu kaget tuh, pelanggan Indomaret lihat semua ini apa ternyata mau sumbangan. Kan ini ada peristiwa itu kan saya tinggal mengimajinasikan apa? Apakah orang ketuk kemudian salam dan meninggalkan trompah atau sandalnya di luar itu memang karena dia nggak tahu untuk masuk Indomaret seperti apa, atau itu bagian dari, mohon maaf ya ini kan hanya imajinasi ya, atau itu bagian dari untuk menguatkan bahwa dia adalah orang yang salehah, dia ingin meminta sumbangan untuk yatim piatu misalnya, untuk menunjukkan itu loh, Anda assalamualaikum ada ketupat itu kan santun banget gitu loh. Apakah ada dan ini kan imajinasi ya, imajinasi. Jadi ada peristiwa ya kita bisa menafsirkan, dan ingat itu cuma berlaku untuk karya sastra, jangan nanti diberlakukan ke kenyataan, karena nanti kalau kenyataan itu jadi sudon. Kalau untuk penulisan nggak apa-apa, ini yang kadang semrawut, harusnya ini mungkin untuk karya kreatif, ini malah untuk kehidupan, nah itu ya jangan. Nah ini punten iya monggo lancar ya. Iya silakan. Gimana? Dalam menulis seperti apa yang dikatakan oleh Kang Asep tadi di awal, kita juga harus menentukan sasaran kita ini siapa. Yap. Nah terkait dengan sasaran itu,
tentunya ada muatan atau semangat dari tulisan tersebut yang mungkin kita menyebutnya pesan yang ingin disampaikan. Yang saya tanyakan dalam karya Kang Asep yang berjudul Lamsija, itu pesan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca? Yang cerpennya itu ya, satu itu ya. Iya, yang Lamsija. Nah, ini juga ada apa pesan personal ya. Bahwa sebenarnya itu dan saya kaget, Bang. Itu saya kaget, Mas Iwan. Karena apa? Begitu saya tuliskan itu baru muncul pengetahuan saya bahwa itu berasal dari tokoh wayang. Karena saya mengambil nama tokoh itu berdasarkan kejadian nyata waktu kecil. Saya di Kauman, sering ke Kauman, kalau lebaran kakek saya di sana. Kemudian ada jembatan yang antara Kauman sama yang Losari Kidul ya. Sing ana ploene iki lho. Oh iya. Nah, sing ana ploene kuwi. Aja mana engko ana Lamsija ya. Jadi Lamsija itu dari itu gitu loh. Dari tokoh orang gila itu. Makanya saya jadi wah ini salah kaprah banget kalau misalnya dikaitkan dengan pewayangan, karena saya nggak mendalami pewayangan dari Sunda. Karena kan pasti Lamsijan dalam pewayangan Sunda ada banyak maksudnya karakterisasi terhadap itu gitu loh. Kalau misalnya saya ingin mengangkat itu ya harus belajar tentang itu. Makanya wah ini salah banget karena saya ketika googling itu munculnya tokoh wayang. Ya, padahal saya masuk di sana itu ya karena namanya persis sama dengan yang diperingatkan oleh orang tua saya waktu itu untuk nggak main ke sana gitu. Ya. Lalu ya itu yang personal bahwa sebenarnya saya nggak tahu tentang itu. Kemudian tentu ada aspek sosial, misalnya tentang Nun Sewu kritik sosial ya. Kritik sosial di sana misalnya ada tokoh lurah. Di sana lurahnya itu juga berasal dari kenyataan, tapi saya ubah praktik ininya praktik istilahnya penggelapan atau apa. Jadi misalnya gini, tanah bengkok dijual, kelapa dijual misalnya, padahal itu kan milik desa lah, bukan milik dia pribadi. Nah, itu berasal dari pengalaman pribadi saya tahu gitu ya, nggak perlu ini. Misalnya desa itu pernah dapat traktor, pernah dapat 2 traktor desa pernah dapat 2 traktor, tetapi traktor itu kan harusnya dipinjamkan lah. Kalaupun itu ya mungkin masyarakatnya solarewe lah. Kalau ini nggak dipungut, ada sewa gitu. Satu itu. Kemudian nomor 2, raskin. Zaman raskin, saya nggak tahu ya, semoga di sini tidak. Raskin itu distribusinya itu ternyata ditentukan oleh lurah, dan lurah itu kadang tunduk dengan orang yang mau punya hajatan. Jadi kalau saya misalnya akan membuat hajatan untuk minggu depan lah, sementara Senin nanti itu raskin akan dibagikan. Nah, saya sogok lah, jangan dibagikan dulu, bagikan nanti kalau hajatannya sudah selesai. Karena apa? Karena kalau nanti itu dibagikan, beras kondangan yang ke saya itu rata-rata adalah beras raskin misalnya. Ada banyak pokoknya gitu, ada banyak ya. Cuma untuk menyentuh itu ke dalam cerita kan itu nggak sesuai dengan kerangka cerita saya. Makanya saya ada imajinasi bahwa ini sebenarnya ada penyelewengan ini, tapi dalam bentuk yang lain, sesuaikan dengan cerita. Kemudian tentang persoalan hutang, bagaimana orang kalau nagih utang itu sulit misalnya untuk bayar lagi. Lalu saya juga mengkritik bahwa siapa sih sebenarnya yang gila di zaman ini gitu loh. Ada orang yang di sana kan dengan kesadaran penuh untuk memutuskan menjadi gila gitu kan, nggak mungkin orang sadar memutuskan menjadi gila. Maksudnya di sana adalah metafora bahwa menjadi gila adalah tidak sama dengan kecenderungan umum. Kalau yang umum tuh seperti ini ya saya seperti ini gitu loh. Dan kita ya kekurangan orang gila sih bagi saya gitu loh. Gus Dur kan termasuk orang gila tuh. Gus Dur kan termasuk orang yang gila maksud. Dalam arti positif ya. Nanti ini terus dikutip, terus di crop ya, terus sebarkan, wow gitu. Viral terus langsung di penjara. Jadi itu ada stigma bahwa yang gila itu kan yang tidak sesuai dengan kecenderungan yang umum. Padahal itu tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Ada orang-orang ya seperti Gus Dur, kemudian Einstein, Leonardo da Vinci dan lain sebagainya, itu pada eranya dianggap gila karena gagasannya cenderung ke arah depan, cerdas sekali gitu. Dan di cerpen itu ya saya ingin ungkapkan bahwa kita boleh lah untuk berbeda dengan orang lain dengan konsisten memperjuangkan tujuan yang mungkin sama sebenarnya. Tujuannya mungkin sama tapi caranya berbeda.
atau bahkan mungkin tujuannya lebih mulia tapi harus bisa ditempuh dengan jalan itu. Karena kan gini teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu yang umum kadang kurang menarik kan, makanya butuh sesuatu yang berbeda, termasuk apa yang dilakukan tadi Gus Dur, kemudian beberapa orang lainnya, yang siapa yang pejuang lingkungan di Betawi itu kali Ciliwung itu sopo kan dianggap gila juga toh itu. Terus yang di mana, yang di Nusa Tenggara nanam bakau itu dianggap gila juga kan, dianggap gila oleh masa apa ini, nggak ada gunanya. Tapi kan mereka sangat-sangat berkontribusi. Termasuk yang terakhir Pramudia ki sapa jenenge, Pak Susilo Tur Ya. dia doktor loh, doktor lulusan Rusia, bisa bahasa Rusia, kemudian Inggris, kalau saya tidak salah juga Jerman. Itu sekarang mulung dia, padahal gelarnya doktor, PhD Rusia, bahasa Rusianya lancar, tapi dia memulung. Tapi orang lain menganggap ya dia gila, ngapain nih orang kok mulung gitu, kurang kerjaannya dan lain sebagainya. Meskipun dia punya tafsir bahwa dengan memulung dia justru itulah hidup yang sesungguhnya, karena membuat sesuatu yang awalnya tidak berguna itu menjadi berdaya guna gitu. Punya prinsip seperti itu Pak Susilo tuh. Itu kalau mungkin teman-teman ke Blora bisa mampir ke perpustakaannya, sangat-sangat sederhana. Dan di sekitarnya sama, mungkin juga dialami di sini. Orang sekitarnya jarang di sini. Itu sama di sana seperti itu ternyata. Beberapa sudah misalnya orang tuanya, oh, jangan ke sana nanti gini dan sebagainya itu. Itu sih mungkin itu. Jadi kayak gini teman-teman, apa yang diulas oleh Kang Asep itu menjadi gambaran bagi kita bahwa sastra itu bisa digunakan oleh kita untuk menyampaikan kesan-kesan, baik itu bersifat kritik sosial dan lain. Kalau kemudian kita menggunakan bahasa yang vulgar, maka potensi untuk berbenturan itu sangat keras. Tapi kalau kita mengatakannya dengan bahasa, melalui bahasa sastra, itu kesannya halus tapi punya kekuatan yang besar. Mungkin seperti itu kan.